Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Memang ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana mau timbul? Oh iya, timbul udah meninggal dunia ya, astagfirullah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Wah, anak ibu si Gudel olahraga sit up ya. Wah, berfaedah banget. Walau di rumah aja tetap fitness nih. Badannya jadi fit tapi keuangannya minus. Oh no. Anak ibu sit up biar six pack nih. Oh iya Del, olahraganya jangan berlebihan loh ya. Nanti kalau kebanyakan fitness itu kan perutnya tertekan, kasihan. Nanti tainya hancur, jadi mencret deh. Iya bu, ini Gudel olahraga biar perutnya kotak-kotak kayak tumpukan roti sobek, biar tambah ganteng gitu loh anaknya ibu ini. Alah Del, ya wes gak apa-apa, niatan yang bagus. Tapi walaupun kamu gendut, kamu tetap muat kok di hati ibu. Dan orang gendut itu Del, orang gendut itu simbol kemapanan loh Del. Bahkan banyak sekali orang gendut yang pasangan ceweknya cantik-cantik. Hal ini terjadi soalnya orang yang six pack pasangan cowoknya ganteng-ganteng. Tapi ya gak apa-apa lah, bagus juga niatanmu untuk berolahraga. Oh iya, tadi bapakmu minta dibantu bersih-bersih gudang tuh. Del, gudang barang kotor sekali. Bapak tadi beresin soalnya mau direnovasi. Tuh tinggal mainan lamamu dulu, tolong diberesi. Habis ini ikut bapak pergi sarapan pagi di warung Lestari. Wah, Asia pak, Gudel akan laksanakan segera dengan sigap. Barang rongsokan segera beres ku garap. Wah benar, kotor sekali dan berantakan banget tempat ini. Mainanku zaman old juga masih banyak. Waduh, sarang laba-labanya. Habis ini beresin barang, mau bersihkan juga sarang laba-labanya. Wah, sepertinya udah beres semua mainan lamaku, udah bersih semua. Apa itu ya? Apa ini ya? Waduh, boneka. Sepertinya aku tidak asing dengan boneka ini. Ini kan bukan boneka mainanku. Ya Allah, ini mainan anak itu. Iya, ini mainan anak perempuan bernama Angelina yang dulu kutemui di sini. Aduh,
Aku ingat banget dengan peristiwa itu, sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Ya, beberapa tahun yang lalu, tepatnya kami sekeluarga pindah ke rumah ini. Ini adalah rumah baru kami. Nah, Gudel ganteng, ini dia rumah baru kita. Baiti Jannati, rumahku, surgaku. Hore, rumah baru, suasana baru. Wah, alhamdulillah, akhirnya kita sudah nggak jadi kontraktor lagi ya Pak. Sampai Gudel segede ini rumahnya ngontrak terus. Ibu seneng banget deh, akhirnya kita punya rumah sendiri sekarang. Karena masih benar-benar baru di tempat ini dan waktu itu aku belum punya teman bermain. Akhirnya setiap hari waktu kuhabiskan untuk bermain sendirian di gudang ini. Ini adalah tempat favoritku, tempatku menghabiskan waktu selama beberapa minggu sebelum liburan panjang habis dan kegiatan sekolah menantiku. Bermain sendirian terkadang sering membuat aku merasa bosan. Hingga beberapa hari kemudian, maaf, aduh, kamu kok tiba-tiba muncul di situ sih? Maaf, aku nggak konsentrasi, jadinya matamu kena tabrak mainan pesawatku. Maaf ya. Oh ya, namaku Gudel. Kamu siapa? Rumah kamu di mana dan kenapa kok tiba-tiba masuk ke dalam gudang ini? Namaku Angelin Gini fotokopi. Panggil aja Angelin gitu. Aku juga suka menyendiri, bermain sendiri di tempat ini. Kalau kamu bertanya rumahku di mana, ya aku jawab saja rumahku di sini. Ya di tempat ini. Wah, kamu ini kok jawabannya aneh gitu. Ya udah, ku panggil Angelin saja ya. Soalnya namamu aneh. Ada kata fotokopinya di belakang. Nggak enak kalau kamu ku panggil tukang fotokopi. Del, kamu mau kan jadi temanku di sini? Kamu enggak takut kan sama aku? Soalnya aku butuh banget kawan untuk menemaniku di tempat ini sampai tugasku selesai. Oh ya enggak lah, aku siap menjadi teman terbaikmu di sini. Lagian aku juga belum punya banyak teman di sini. Pasti maulah jadi temanmu. Terima kasih Gudel. Semoga nantinya kamu bisa menemaniku hingga tugasku selesai di alam manusia ini. Namanya adalah Angelin. Hobinya selain main boneka juga ketuk-ketuk tembok enggak jelas sambil berkata, "Bebaskan dia, bebaskan dia. Di sini, tempatnya ada di sini jasadnya." Setiap kali kami main bersama beberapa hari lamanya. Yah, sejak saat itulah kami berteman walaupun ia termasuk anak yang pendiam dan aneh bagiku. Bebaskan dia di sini tempatnya, di sini jasadnya, di sini. Gudel, kamu main sama siapa nak? Ayo sholat zuhur dulu, makan dulu, dan jangan lupa kalau nanti capek kamu harus istirahat biar tetap sehat. Ayo nak, segera. Ini loh Bu, temanku, ku perkenalkan namanya Angel. Angel mana? Loh kok nggak ada? Loh tadi ada ki? Mana ya? Kok tiba-tiba hilang gitu ya? Tadi ada Bu. Wah, selonong boy bener nih anak. Seperti itulah yang terjadi. Tiap kali ibu datang, Angelin menghilang begitu saja. Hingga beberapa hari kemudian, anyway, by the way, Baswe, kan kita udah lama kenal nih. Kamu belum pernah menjawab pertanyaanku. Kamu aslinya anak mana sih? Jawab dong. Kamu loh mesti jawabnya ngawur, ditawur gitu. Di sini di mana? Nggak jelas jawabanmu.
Loh, bener loh Del, aku nggak ngawur jawabnya. Memang tempatku di sini, lebih tepatnya di balik tembok ini. Ya, di balik tembok ini bersama saudaraku terperangkap. Aku akan terus menemaninya sampai tugasku selesai. Ya, karena urusan di dunia manusia ini masih belum selesai, aku harus menyelesaikannya. Coba deh kamu hancurkan tembok ini ya. Tolong aku Del, hancurkan tembok ini. Gini loh, ada pepatah bijak mengatakan di balik dompet tebal ada jiwa yang santuy. Makanya karena aku nggak pernah punya duit, ya nggak beranilah, jiwaku nggak santuy. Apalagi suruh hancurin tembok, ntar bapak marah suruh ganti rugi. Ya aku kan nggak bisa cari duit sendiri, aku nggak punya duit buat menggantinya gitu. Ya sudahlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, jika selama ini kamu berteman dengan seorang hantu dan dia suatu hari ingin menunjukkan wajah aslinya, kira-kira kamu takut nggak? Ya supaya kamu percaya gitu. Alah ya enggak lah, nggak pernah takut sama sekali. Namaku si Gudel, aku nggak pernah takut sama sekali dengan yang namanya hantu. Demit orang dulit, setan ora doyan. Baiklah, akan kutunjukkan wajah asliku. Tolong kamu jangan takut ya Del. Lihatlah ini penampilan wujudku yang sebenarnya. Gimana penampilanku? Ini penampilanku yang apa adanya Del. Del, kamu nggak takut kan sama penampilanku ini kan? Kalau cuman kayak gitu sih, aku nggak takut sama sekali. Kecil bagiku. Gudel, kamu mau kemana? Gudel. Aduh. Nggak kemana-mana, aku cuma kebelet ngising. Aku gak popo kok, ya aku rapopo. Aku santuy, gak takut gelas. Aku cuma minder. Kabur ya ada hantu jam segini. Wah, apes banget selama ini aku temenan sama hantu. Ya, sejak saat itulah aku nggak pernah lagi main ke gudang itu. Aku takut setengah mati. Ibu sebenarnya aku beritahu tentang kejadian ini, tapi ia malah ngeyel dan gak percaya dan mengatakan bahwa aku hanya halusinasi saja. Hingga pada tiap malam, aku, ayah, dan ibu, kami semua mengalami mimpi serupa. Dan mimpi ini terjadi berulang kali. Istilah Jawanya diperimpeni. Ini seperti sebuah mimpi yang berisi pesan kepada kami bahwa Angeline memang butuh pertolongan dari kami. Bapak, Ibu, dan kamu Gudel, inilah aku. Namaku Angeline, dan inilah keluargaku. Keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan diriku. Kami adalah keluarga kecil yang berkecukupan dan bahagia. Dulunya kami sering bercanda dan berkumpul bersama, hingga pada akhirnya ibu sakit dan tak terobati, hingga ia harus terlebih dahulu meninggalkan kami. Aku dan ayah bersedih atas kematian ibu. Kami benar-benar merasa kehilangan sosok wanita terbaik dalam hidup kami. Dan tak lama berselang, ayah akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Ia tidak ingin aku terlalu dalam kesedihan dan kesendirian. Maka datanglah wanita lain dalam hidup ayah. Ia adalah seorang janda cantik, janda yang belum beranak, alias doles atau rondoteles atau janda kembang. Singkat kata, singkat cerita, ayah dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluas, cinta pun hanyut. Aduh, aku kok malah nyanyi sih. Nah, akhirnya wanita itu pun sah menjadi bagian dari keluarga kami. Beberapa bulan berlalu sebelum akhirnya ayah pergi keluar kota untuk urusan bisnisnya selama beberapa bulan lamanya. Ia selalu ada di sampingku bagaikan sosok malaikat yang selalu membawa kebahagiaan dalam hidupku, melupakan masa sedihku karena ditinggal pergi oleh ibu kandungku. Angel, ibu, ya ayah mau pergi keluar kota kira-kira 3 bulan lamanya.
Kalian tolong jaga diri baik-baik di rumah ya. Angel patuh dan hormat pada ibumu ya. Jadi anak yang patuh dan selalu baik ya. Baiklah, ayah pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Setelah ayah pergi meninggalkan kami untuk bekerja di luar kota, saat itulah akhir drama dari malaikat cinta ibu tiriku. Ia benar-benar berubah. Ia menunjukkan wajah aslinya, wajah jahat yang selama ini ia sembunyikan. Ia hanya mencintai ayah dan hartanya, dan ia sama sekali tidak mencintaiku. Diajaknya aku pergi ke rumah ini, rumah lama kami yang pada dasarnya ingin dijual oleh ayah yang tak terurus sebagai saksi kekejaman ibuku. Di sini aku diperlakukan secara tidak manusiawi. Aku mencuci, memijit, menyetrika, membersihkan rumah, dan selalu harus ada untuk melayani ibu tiriku. Dan jika aku beralasan capek, ia pun tak segan-segan menghukumku, memukulku, menjewerku. Ia selalu memeriksa HP-ku karena memang aku pernah sekali ketahuan merekam video ketika ia menjewer dan menyiksaku. Ia tak ingin aku melaporkan kejahatannya pada ayah. Namun aku tidaklah bodoh. Kuambil kamera, kemudian kutaruh di tempat tersembunyi di mana ia tidak mengetahuinya. Dan aku pun sudah merekam banyak sekali perbuatan jahatnya kepadaku. Namun pada suatu hari ia bertanya, "Heh, di mana kameranya?" Dan aku pun tak tahu harus bagaimana. Kuambilkan kamera itu dan ia pun marah sekali kepadaku. "Heh, anak tengil, di mana SIM cardnya? Jangan-jangan kamu sudah merekam semuanya ya? Hah? Di mana kamu sembunyikan SIM cardnya? Awas ya kamu, kalau ketahuan akan kuhukum berat kamu, tak pukuli sampai mampus kamu." Karena ketakutan, aku pun lari menuju gudang ini sambil membawa SIM card dari kamera itu. Ia pun mengejarku. Aku mengunci pintu dari dalam agar dia tidak bisa masuk. Sambil marah-marah, ia berkata, "Oke, kalau kamu nggak mau keluar ya, akan kukunci pintu ini dari luar sampai kamu kelaparan mampus dalam gudang ini. Awas kamu ya." Ya, selama beberapa hari lamanya aku tidak berani keluar. Aku benar-benar kelaparan dan sekarat. Aku lockdown dalam gudang ini, dan sebelum aku menghembuskan nafas terakhirku, aku memasukkan SIM card bukti kejahatan ibu tiriku ke dalam boneka mainanku ini. Di dalam boneka inilah aku menyimpan semua rahasia bukti kejahatannya kepadaku. 7 hari berlalu, di suatu malam ia akhirnya membuka paksa gudang ini dengan menggunakan linggis. Dan dia telah menemukan jasadku yang kaku. Aku telah meninggal dunia. Namun betapa jahatnya dia. Bukannya bicara jujur kepada ayah tentang apa yang terjadi dan menguburkanku dengan layak, ia malah menanam jasadku dalam tembok ini. Yah, jasadku bercampur adonan semen dan batu bata dalam tembok ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok mimpinya sama terus sih? Tiap hari mimpi ini terus. Aduh. Akhirnya waktu itu aku, ayah, dan ibu kemudian membicarakan tentang mimpi yang kami alami. Ya, kami bermimpi sama persis selama beberapa hari. Hingga akhirnya kami pun merasa bahwa ini adalah suatu petunjuk dari alam gaib, dan kami pun memutuskan untuk mencoba mencari SIM card yang dimaksudkan dalam mimpi tersebut dalam tubuh boneka itu. Kemudian kami pun memutarnya, memastikan terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah Pak Rama yang menjual rumah ini. Yang tidak lain, ia adalah ayah dari anak kecil yang selalu ada dalam mimpi kami. Setelah memastikan bahwa isi SIM card itu benar-benar sesuai dengan mimpi,
dan berisi bukti-bukti kejahatan dari ibu tiri dari seorang anak bernama Angelin, kami sekeluarga segera pergi menuju ke rumah Pak Rama. Oh, assalamualaikum Pak Rama. Ini saya yang beberapa minggu lalu membeli rumah di desa Sukatoro. Bapak ada waktu sebentar saja nggak? Ya kalau ada hal penting ya Pak yang ingin kami bicarakan kepada Bapak. Oh, sampeyan toh? Ya bisa saja Pak, bisa boleh. Saya ada waktu. Emangnya ada hal penting apa ya Pak? Monggo masuk dulu ke dalam, biar enak ngobrolnya. Oh iya Pak, terima kasih. Nggak usah di sini aja lah Pak, nggak usah repot-repot. Kami cuma sebentar kok. Gini Pak, mohon maaf ya Pak, mohon maaf sebelumnya. Apakah Bapak punya seorang putri bernama Angelin Pak? Loh, kok Bapak tahu? Iya, saya punya putri namanya Angelin. Akan tetapi dia sudah hilang. Kabarnya ya diculik orang jahat ketika ditinggal sendiri oleh istri baruku di rumah yang Bapak beli itu. Ya tapi sayangnya sampai detik ini pun saya sudah mencari bersama Bapak polisi kemana-mana. Ya tapi masih belum bisa menemukan jejaknya Pak, dan menemukan anak saya. Jadi saya masih bingung Pak, saya masih mencari sampai saat ini. Maaf ya Pak, mohon maaf Pak Nuwun Sewu, kami bertiga datang di sini untuk membicarakan tentang hal keberadaan putri Bapak. Iya Pak, kami bertiga bahkan mengalami mimpi yang sama akhir-akhir ini terkait hal itu. Dan mimpi itu membawa kami ke cerita sesungguhnya sekaligus menunjukkan kejadian yang terjadi sebenarnya Pak, pada putri Bapak yang bernama Angelin itu. Ini Pak, mimpi itu menunjukkan pada kami tentang keberadaan SIM card ini ya. Data di video itu adalah data yang sudah sempat direkam oleh putri Bapak. Bapak bisa melihatnya sendiri setelah ini. Ini Pak, SIM cardnya. SIM card? Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Marvel sekeluarga yang sudah memberikan SIM card ini. Semoga ini bisa memberikan petunjuk di mana putriku selama ini. Sama-sama Pak, kami juga senang bisa membantu Bapak. Semoga Bapak segera bisa menemukan putri Bapak. Di situ insya Allah petunjuknya jelas dan lengkap banget Pak. Dan kami sekeluarga mohon maaf sebesar-besarnya langsung pamit pulang ya Pak. Monggo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kurang ajar. Berani-beraninya dia menganiaya, menyiksa putriku satu-satunya. Benar-benar tidak bermoral. Benar-benar tak bisa kubiarkan ini. Semua cerita yang dia berikan kepadaku bahwa putriku hilang diculik orang ternyata hanyalah kebohongan semata. Itu semua berita hoak. Awas nanti kalau ketemu, bakal langsung kuserahkan kasus penganiayaan ini kepada pihak yang berwajib. Dan kujamin kamu mendapatkan hukuman yang setimpal. Kamu benar-benar wanita jahat. Kasus hilangnya putri Pak Rama akhirnya terungkap. Segera setelah itu polisi membongkar tembok dalam gudang. Berdasarkan jejak-jejak yang terdapat dalam tembok batu bata bangunan gudang itu. Dan ditemukanlah jasad putri Bapak Rama yang sudah menjadi tengkorak karena telah terkubur beberapa bulan lamanya dalam adonan semen yang sudah mengeras. Lapor Pak, buronan kasus ini sudah tertangkap oleh tim kita Pak. Dia ditemukan lagi bersembunyi di bawah kolong meja, tapi pantatnya kelihatan persis seperti kucing yang sembunyi ketakutan karena lihat sapu lidi Pak. Laporan selesai. Joker si penjahat sangatlah berbeda dengan dirimu. Jika Joker adalah orang jahat yang lahir dari orang baik yang tersakiti, tapi kamu adalah orang jahat yang terlahir karena pikiranmu yang sakit. Kamu gendeng, edan, intip neropo. Aku kira kamu hanya menganiaya putriku, ternyata kamu sudah membunuh putriku. Maka disinilah tempat yang pantas untukmu. Semua bukti sudah jelas.
kamu tidak bisa mengelak. Bersiaplah untuk hukuman mati yang pantas bagimu, karena ini adalah pembunuhan putriku yang sudah kamu rencanakan. Tidak, Kang Mas. Aku tidak sengaja melakukan pembunuhan itu. Aku hanya main peta umpet dan lupa nggak bukakan pintu selama beberapa minggu. Terus main lempar-lemparan adonan semen dan batu bata. Kemudian kena badannya deh gitu aja. Aku nggak sengaja, Kang Mas. Kalau nggak sengaja kan hukumannya 1 tahun penjara ya, kayak gitu. Ini negara hukum, kamu akan mendapatkan hukuman yang pantas untuk kejahatanmu, insya Allah. Beberapa hari setelah kejadian itu, setelah tembok gudang diperbaiki lagi, aku kembali ke tempat itu. Aku ingin mendoakan kawanku yang sudah tenang di alam baka sana. Loh, Del, kamu mau kemana? Mau ke gudang itu lagi ya? Nggak takut sama hantu? Enggak Bu, justru aku ingin mengirim doa untuk kawan yang pernah ku kenal selama beberapa minggu yang lalu Bu. Ya, kasihan Bu, biar dia lebih tenang di alam kuburnya. Oh ya sudah. Wah, baik banget putra ibu ini. Ibu bangga padamu, Nak. Hati-hati ya, Del. Makasih Bu, Gudel pergi dulu. Gudel, kamu kembali lagi ya. Udah nggak takut lagi ya sama aku. By the way, terima kasih banyak ya, Del. Akhirnya kamu dan keluargamu mau membantuku menyelesaikan urusanku di dunia manusia ini. Oh iya, bukannya kamu sudah tenang di alam baka sana ya? Kok masih di sini? Harusnya arwahmu nggak penasaran atau gentayangan lagi kan? Kok masih ada di alam ini, Jel? Yalah, Del, jangan salah, Del. Kamu pasti salah paham. Aku bukanlah arwah si Angelina itu. Arwahnya sudah tenang di sana kok. Aku adalah Corin. Aku adalah makhluk sebangsa jin atau hantu yang merupakan kembaran si Angeline di dimensi lain. Aku adalah jin yang masih di sini karena merasa bahwa tragedi yang dialami oleh kembaranku si Angelina ini sungguh tidak adil. Aku ingin menyelesaikan tugasku mendampinginya dari lahir sampai ia meninggal dunia, sampai kasusnya selesai dan ia dapat dikuburkan dengan layak. Itu saja, Del. Terima kasih, Del. Sekali lagi terima kasih untuk bantuanmu. Aku akan pergi selama-lamanya. Selamat tinggal, Gudel. Selamat tinggal Jin Corin. Selamat tinggal juga Angeline. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segala sesuatunya berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mengalami kematian, dan tentunya semua manusia ingin mati dengan layak, dikubur dengan layak. Ya Allah, semoga engkau tenang di sisinya kawanku Angeline, dan semoga saudarimu di dimensi lain atau dimensi jin tetap menjadi makhluk jin yang beriman dan enggak nakal kayak sundel bolong, kuntilanak, tuyul, pocong yang hobinya kelayapan enggak jelas, nakut-nakutin orang di alam manusia. Amin amin ya robbal alamin.